Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faris Altahur Alfiansyah. Di video ini saya mau membahas proyek reklamasi Teluk Benoa di Bali. Dan sejak awal saya ingin menyampaikan bahwa saya kontra terhadap proyek reklamasi tersebut. Topik ini penting karena bukan cuma soal pembangunan dan investasi, tapi juga berkaitan dengan lingkungan hidup, masyarakat lokal, dan keberlanjutan pariwisata di Bali. Pendapat yang saya sampaikan di sini saya dasarkan pada kajian akademik, laporan lingkungan, serta fakta kebijakan yang pernah terjadi. Reklamasi Teluk Benoa adalah rencana pembangunan pulau buatan di kawasan Teluk Benoa untuk dijadikan kawasan wisata baru seperti hotel, resort, dan fasilitas hiburan. Proyek ini mulai memungkinkan setelah adanya perubahan kebijakan pemerintah dan mengubah status Teluk Benoa. Namun, sejak awal rencana ini sudah menuai banyak penolakan dari masyarakat Bali, khususnya masyarakat adat, nelayan, akademisi, dan aktivis lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa proyek ini sejak awal tidak memiliki penerimaan sosial yang kuat. Alasan utama saya menolak reklamasi Teluk Benoa adalah dampak lingkungan. Banyak peneliti lingkungan dan akademisi termasuk dari Universitas di Bali menyebutkan bahwa Teluk Benoa adalah teluk tertutup. Artinya sirkulasi air di kawasan ini terbatas. Kalau dilakukan reklamasi atau penimbunan laut, maka arusnya bisa terganggu. Laporan dari berbagai organisasi lingkungan juga menyebutkan bahwa kawasan Teluk Benoa memiliki hutan mangrove yang berfungsi sebagai pelindungan alami dari abrasi dan gelombang besar, habitat ikan dan biota laut, serta penyangga keseimbangan ekosistem pesisir. Jika reklamasi dilakukan, mangrove berisiko rusak atau hilang. Dampaknya bukan cuma pada alam, tapi juga pada kualitas air laut dan potensi banjir di wilayah sekitar. Jadi, dari sisi lingkungan, proyek ini dinilai berisiko tinggi dan sulit dipulihkan. Alasan kedua saya kontra adalah dampak sosial, khususnya bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Beberapa laporan media dan kajian sosial menyebutkan bahwa banyak nelayan di sekitar Teluk Benoa menggantungkan hidupnya dari perairan tersebut. Kalau wilayah lautnya berubah atau tertutup akibat reklamasi, otomatis wilayah tangkap ikan berkurang. Selain itu, pengalaman dari proyek reklamasi di daerah lain menunjukkan bahwa manfaat ekonomi seringkali lebih banyak dirasakan oleh investor besar. Sementara masyarakat lokal justru menghadapi kenaikan biaya hidup, tekanan ekonomi, dan risiko kehilangan mata pencaharian. Jadi, klaim bahwa reklamasi selalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak selalu terbukti secara nyata. Alasan berikutnya adalah soal budaya dan spiritual di Bali. Banyak tokoh adat dan masyarakat Bali menyatakan bahwa Teluk Benoa memiliki nilai spiritual dan berkaitan dengan aktivitas adat serta keagamaan. Dalam pandangan budaya Bali, alam bukan sekedar ruang ekonomi, tapi bagian dari kehidupan spiritual. Beberapa kajian budaya menyebutkan bahwa reklamasi Teluk Benoa bertentangan dengan filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Karena itu, penolakan terhadap reklamasi ini bukan sekedar penolakan emosional, tapi berdasarkan nilai budaya yang sudah hidup turun-temurun. Selain itu, Bali saat ini sudah menghadapi masalah overtourism. Banyak laporan pariwisata menyebutkan bahwa Bali mengalami kemacetan, krisis air bersih, masalah sampah, dan tekanan lingkungan yang tinggi. Beberapa akademisi pariwisata menilai bahwa Bali tidak membutuhkan kawasan wisata baru, tetapi membutuhkan perbaikan kualitas dan pengelolaan pariwisata yang sudah ada.
Menambahkan kawasan wisata lewat reklamasi justru berpotensi memperparah masalah yang sudah ada. Fakta penting yang memperkuat posisi kontra adalah bahwa izin reklamasi Teluk Benoa akhirnya dicabut oleh pemerintah pada tahun 2022. Keputusan ini menunjukkan bahwa proyek tersebut memang bermasalah secara lingkungan, tidak mendapatkan dukungan sosial yang kuat, dan tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan berbagai pertimbangan mulai dari risiko kerusakan lingkungan, dampak sosial bagi nelayan, ancaman terhadap budaya Bali, kondisi overtourism, serta fakta bahwa izin proyek dicabut, saya dengan tegas menyatakan kontra terhadap reklamasi Teluk Benoa. Menurut saya, pembangunan seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan keadilan bagi masyarakat lokal. Bali tidak perlu pulau buatan untuk menjadi indah. Bali indah karena alam dan budayanya yang masih hidup. Jadi saya lebih condong ke kontra. Oke, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.